Mana tadi? Lah, oh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Teresia. Dan hari ini aku mau bahas bedah komposisi. Jadi, ini adalah video pertama di channel YouTube aku. Dan kenapa aku pengen membahas tentang komposisi produk-produk, terutama kosmetik, dan juga mungkin yang aku ngerti gitu ya, karena ya sepertinya aku cukup mengerti dan mungkin aku bisa share ke teman-teman. Sebenarnya sih dicari di Google juga bisa ya, cuman aku agak khawatir karena akhir-akhir ini banyak bukan youtuber sih, tiktokers yang kurang paham sepertinya dengan hal-hal yang berhubungan dengan kosmetik, tapi mereka banyak ngomong gitu. Jadi takutnya nanti terjadi kesalahpahaman yang malah kita kan pengennya jadi lebih tahu dari konten-konten, tapi malah jadi lebih nggak tahu gitu sih. Oke. Jadi background aku itu aku lulusan sekolah farmasi dan aku juga udah apoteker. Jadi mungkin aku sedikit doang lebih tahu dari teman-teman, karena kayak aku bilang tadi, semua informasi ini bisa di Google sendiri. Cuman nggak ada salahnya kan untuk kita bisa bahas bersama-sama. Oke, jadi produk yang mau aku bahas itu ini, yang lagi heboh akhir-akhir ini. Mungkin biasanya yang lagi heboh sekarang itu hand sanitizer, tapi yang aku mau bahas ini hand gel. Oke. Ini mereknya Wardah. Ini salah satu company yang menurut aku oke banget, Wardah ini. Sekarang kita mau bahas kandungannya. Jadi pertama, hand sanitizer itu sebenarnya masuknya ke PKRT atau produk, oke nanti aku tulis apa kepanjangannya, aku lupa. Yang itu sebenarnya untuk registrasinya itu di bawah Kementerian Kesehatan, bukan di BPOM. Tapi produk ini yang ada di tangan aku ini didaftarkannya ke BPOM. Ini nomor izin edarnya NA 182101995. Nah, aku udah cek nomor izin edar ini, dicek bpom.go.id, dan ini ada dengan nama yang memang persis seperti di sini. Jadi kalau teman-teman beli kosmetik, jangan lupa selalu cek nomor izin edarnya. Kenapa? Karena gini sih, kalau misalnya ternyata kosmetik yang teman-teman pakai itu nggak ada nomor izin edarnya, artinya nggak ada yang menjaga bahwa itu produk tuh aman buat dipakai gitu. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi proceed on your own risk. Jadi sebelumnya untuk hand gel ini, jadi dia namanya hand gel. Nah, kan tadi aku bilang ya kalau hand sanitizer itu daftarinnya ke Kemenkes, tapi ternyata kalau didaftarin dengan nama hand gel ini berarti boleh ke BPOM karena ini nomor izin edarnya NA. Nah, aku tuh dulu sempat kasih tahu ke teman-temanku, jangan dipakai kalau misalnya nomor izin edarnya tuh NA, takutnya palsu. Tapi sebenarnya mungkin yang lebih tepat bukan itu ya, bukan jangan dipakai, tapi ya cek aja ada nggak, dicek BPOM. Kalau emang ada, ya berarti emang boleh dipakai gitu. Nah, tadi di rak minimarket aku tuh ngeliat ada produk ini, sama ada satu lagi keluaran dari salah satu perusahaan consumer good yang bagus juga, yaitu Unilever. Nah, itu Lifebuoy namanya. Nah, tapi tadi aku pilih yang ini. Kenapa? Karena yang ini tuh kandungan alkoholnya 80%. Kalau yang Lifebuoy itu tadi aku cek 60% etanol dan 3% apa tadi? Isopropil alkohol, ya. Jadi ini lebih tinggi kandungan alkoholnya. Jadi aku pilih ini lebih karena aku anaknya tuh ngelihat value banget dari sebuah produk. Kalau harganya sama tapi kandungan alkoholnya lebih tinggi, aku pasti lebih pilih yang alkoholnya lebih tinggi. Oke, jadi tujuan utamanya kita mau membedah ingredientnya atau komposisinya. Nanti aku tulis aja kali ya di bawah. Di sini komposisinya tuh etanol. Etanol itu alkohol, udah pasti tahu lah ya, alkohol biasa itu etanol. Nah, alkohol yang banyak dipakai di
hand sanitizer itu sebenarnya bukan cuma etanol sih, bisa juga pakai isopropil alkohol. Isopropil alkohol itu dia tuh lebih, katanya sih lebih nggak mengiritasi kulit katanya gitu, tapi yang di sini dipakai etanol juga bagus sebenarnya, sama aja sih, maksudnya mereka sama-sama bisa berfungsi sebagai antiseptik. Aqua, air ya, Aqua itu air. Gliserin, nah gliserin ini biasanya dipakai untuk humektan. Humektan itu apa ya? Untuk membasahi bahan aktif. Atau kalau di sini kayaknya sih gliserin ini dipakai untuk melembabkan. Jadi gliserin itu dia punya kemampuan untuk mengikat air. Jadi kalau misalnya kena di kulit kita, itu dia bisa melembabkan karena dia bisa mengikat air untuk ada di kulit kita kayak gitu. Oh ya BTW, kalau misalnya ada yang apoteker juga yang nonton ini, boleh komen di bawah, atau anak kimia yang lebih ngerti mungkin kalau aku ada salah boleh dikasih tahu aja ya. Terus nah ini berikutnya dia ada Aloe barbadensis leaf extract. Walaupun ini cara penulisannya aku agak kurang setuju ya, ini secara binomial nomenklatur ini agak salah. Jadi ini artinya dia mengandung ekstrak lidah buaya. Berarti ekstrak asli ya, bukan cuman essence doang, harusnya sih gitu. Selanjutnya ini ada amino metil propanol. Sejujurnya aku nggak tahu ini, tapi tadi aku udah sempet cari tahu. Amino metil propanol ini tadi itu dia apa ya fungsinya ya? Aku lupa. Aduh parah banget sih, aku lupa. Tapi tadi aku udah sempet cari. Nanti aku akan tambahin mungkin videonya proses aku mencari apa itu amino metil propanol. Terus fragrance, parfum. Ada sodium benzoat atau natrium benzoat, itu adalah pengawet. Jadi kalau dia bentuknya air gini ya pasti harus kasih pengawet, karena kalau nggak dikasih pengawet nanti bisa jamuran meskipun banyak alkoholnya ya, tapi kan kita takutnya alkoholnya nanti jadi nggak efektif lagi justru, karena bisa jadi dia harus membasmi bakteri yang juga ikut pengen bersaing untuk tumbuh di sini, jadi tetap perlu pasti pengawet. Jangan anti pengawet ya, kalau mau pakai segala sesuatu yang udah diproses gitu pasti ada pengawetnya sih. Terus citric acid itu, oh aku inget amino metil propanol itu tadi buffer. Jadi buffer itu fungsinya untuk menjaga pH tahu kan ya, pH itu asam atau basanya dari suatu bahan. Nah jadi dia menjaga pH-nya, buffer. Terus kalau di SMA tuh bilangnya dapar, mungkin yang anak IPA tahu ya. Citric acid ini aku nggak tahu sih, tapi secara fungsi citric acid ini bisa untuk pengawet, bisa untuk buffer juga, untuk menambah keasaman juga bisa. Aku kurang tahu sih di sini dipakainya buat apa, tapi fungsinya itu. Terus ada carbomer. Carbomer itu fungsinya adalah gelling agent. Jadi kalau air biasa itu kan dia nggak kental ya, dia ngalir aja gitu kayak terlalu encer. Tapi ini bentuknya dia gel, tuh gel. Dia bisa jadi gel ini karena ditambahin carbomer itu. Jadi carbomer itu dia mengentalkan airnya jadi bentuknya gel kayak gitu. Dan kalau dilihat sih bahan-bahannya tuh sangat minimalis, walaupun tadi aku cobain fragrance-nya agak kencang ya, fragrance-nya kencang sih, tapi bahannya minimalis dan menarik sekali dengan harga cuman Rp20.000 aja. Oke banget buat dipakai, dan melihat komposisi alkoholnya yang 80% dan udah punya izin edar dari BPOM, aku rasa produk ini oke banget buat melindungi teman-teman selama masa pandemi ini. Itu aja sih, semoga membantu ya. Membantu gak sih? Ya udah, bye.